Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, salam jumpa. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pertanyaan kita, saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia," apakah masih bermakna buat kita? Ketika saat ini kita masih berada di dalam suasana yang penuh dengan kegelapan. Mungkin ada di antara Anda yang bertanya, "Di mana Engkau, Tuhan?" Ketika kami mengadu, ketika kami berseru kepadamu, ketika kami kehilangan pekerjaan, ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi, seolah Engkau diam. Tetapi sekarang, di tengah kegelapan hidup kami, Engkau tiba-tiba berkata, "Akulah terang dunia." Apa artinya? Saudara, mari kita coba lihat lebih jauh dan lebih dalam lagi apa yang mau dikatakan Yesus dengan sebutan itu. Paradigma Yesus sebagai terang dunia adalah sebuah penjungkir balikan dari segala sesuatu yang lazim dan kita anggap normal ini. Itulah, saudara sekalian, makna yang lebih dalam tentang ungkapan dan ucapan Yesus ketika ia mengidentifikasikan diri sebagai terang dunia. Misalnya saja, saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita sering menganggap bahwa miskin itu adalah kondisi yang tidak lazim dan tidak normal. Oleh karena itu kita lawan dan kita perangi. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di dalam ucapan-ucapan bahagianya? Ia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Dan berbagai macam ucapan bahagia lainnya yang semuanya itu seolah-olah merupakan sebuah penjungkir balikan dari segala sesuatu yang lazim dan yang normal ini. Nah, itulah, saudara sekalian, sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus ketika ia mengatakan terang dunia. Lalu yang kedua, saudara sekalian, adalah hal mengikut aku. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia akan berjalan di dalam terang itu." Nah, apa arti mengikut aku di sini, saudara sekalian? Bukan hanya sekedar sikap yuridis formal kita yang kemudian mengatakan dan menyatakan diri sebagai orang Kristen di dalam KTP kita. Tetapi mengikut aku di sini mempunyai makna yang lebih dalam lagi, adalah bagaimana saya mencoba untuk menempatkan Tuhan sebagai pengendali hidupku. Bagaimana saya mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang aku mau. Bagaimana saya mempercayakan diri dan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian saya benar-benar mencoba melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendakku semata. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, saudara sekalian, apakah dalam konteks pemahaman kita yang seperti ini, kita telah menjadi pengikut sang terang itu dengan sepenuhnya? Sebab kadang ketika harus mengikut sang terang itu, ada kalanya kita harus berani menyangkali diri kita, bahkan siap untuk memikul salib.
Sehingga apapun yang harus kita lakoni dalam kehidupan ini, ketika itu kita lakoni dalam ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengatakan dan memimpin kita ke dalam terang itu. Dan ingat saudara, bahwa terang itu merupakan sebuah penjungkir balikan dari segala sesuatu yang kita anggap lazim dan normal. Oleh karena itu, biarlah kita pun boleh menyatakan diri sebagai pengikut sang terang yang konsekuen dan konsisten. Amin.